Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya Nurul Amelia Rahmah dengan NIM 3240367. Saya Salsabila Putri Salma dengan NIM 3240600. Saya Siswi Satuniza dengan NIM 6324009. Saya Semukri Aulia dengan NIM 3240446. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan panduan lengkap mengenai perhitungan dengan tata cara pengisian surat pemberitahuan atau SPT. Tanpa berlama-lama, kita akan menuju ke materi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teori dasar perpajakan. Apa itu pajak secara umum? Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Pajak digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tanpa imbalan secara langsung kepada pembayar pajak. Pajak penghasilan atau PPh Pasal 21. Dari definisi hukum, merujuk pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya. Menurut subjek dan objeknya, dikenakan sehubung dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Lalu apa sih itu SPT atau surat pemberitahuan? Yang pertama, media pelaporan. Surat yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak, serta harta atau kewajiban. Yang kedua, prinsip pengisian. Menuangkan data ke dalam formulir berupa fisik maupun elektronik dengan benar, lengkap, dan jelas. Yang ketiga, ada ketentuan hukum. Pelaporan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Mengapa kita harus melaporkan SPT? Yang pertama, ada kewajiban resmi, berfungsi sebagai media resmi bagi wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan penghasilan tahunan. Yang kedua, ada kedisiplinan, menuntut ketelitian dalam perhitungan guna memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan yang tepat. Yang ketiga, risiko sanksi. Ketidaktepatan atau keterlambatan dapat mengakibatkan sanksi administratif berupa denda. Tata pajak berupa profil perusahaan, yaitu perusahaan PT Mitra Digital Terpadu. Untuk sektor industrinya, yaitu bergerak di bidang solusi komunikasi dan teknologi digital di Indonesia. Layanan utamanya menyediakan konektivitas jaringan, internet, layanan cloud, hingga pusat data. Untuk NPWP-nya yaitu 632401123300. Untuk alamatnya ada di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 1, Tangerang. Untuk nomornya yaitu 02122334455. Emailnya yaitu office@mitradigital.id. Lalu untuk profil karyawan, di sini ada 5 karyawan, yaitu Naval Prasetya sebagai Direktur Utama, Lulu Amelia Rahma sebagai Manajer Data Center, Tias Faiz Satuniza sebagai IT Supervisor, yang keempat Salsabila Putri Salma sebagai Marketing Eksekutif, yang kelima Salmatri Aulia sebagai Network Operation Center. Untuk Naval sendiri, statusnya yaitu kawin dengan tanggungan 3, Lulu Amelia Rahma, Tias Faiz Satuniza, Salsabila Putri Salma, dan Salmatri Aulia, yaitu statusnya tidak kawin dan non tanggungan. Lalu di sini ada mekanisme perhitungan langkah sistematis PPh Pasal 21. Yang pertama, akumulasi penghasilan bruto, yaitu menjumlahkan seluruh pendapatan foto rutin, non rutin, dan premi asuransi dari perusahaan. Yang kedua, penyesuaian komponen pengurang. Mengurangkan bruto dengan biaya jabatan maksimal 500.000 per bulan, serta iuran pensiun dan jaminan hari tua pekerja. Yang ketiga, penetapan penghasilan neto, menghasilkan selisih pendapatan bersih real. Yang keempat, penentuan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, yaitu menetapkan batas bebas pajak berdasarkan status kawin. Contohnya, tidak kawin dengan tanggungan 0 sebesar 54 juta. Lalu yang kelima, perhitungan penghasilan kena pajak atau PKP, yaitu mengurangkan penghasilan neto dengan nilai PTKP untuk mendapatkan nilai dasar pengenaan pajak.
Yang keenam, pengenaan tarif progresif PPh pasal 21, yaitu mengalihkan nilai akhir PKP dengan persentase tarif pajak. Berikut ini ada perhitungan bulanan perusahaan. Jadi, ini tuh tabel perhitungan bulanan untuk karyawan pada PT Mitra Digital. Pada bagian atas tabel, terdapat komponen penambahan penghasilan yang dimulai dari gaji pokok hingga cuti. Bisa kita perhatikan bersama pada baris tunjangan hari raya, bonus, dan cuti. Nilainya saat ini kosong. Hal ini dikarenakan karena 3 komponen tersebut bersifat berkala atau tahunan. Tunjangan hari raya umumnya hanya dibagikan menjelang hari raya, sementara bonus biasanya diberikan pada akhir atau awal tahun pembukuan perusahaan. Karena data yang kita bahas diambil pada bulan operasional biasa, maka komponen-komponen tersebut tidak ikut menambah penghasilan bruto karyawan di bulan ini. Sebagai contoh dari penggabungan komponen-komponen tersebut, mari kita lihat pada kolom karyawan atas nama Novel Prasetya. Setelah seluruh komponen dari gaji pokok hingga uang lemburnya dijumlahkan, Novel memperoleh total penghasilan bruto sebesar 54.268.500 pada bulan ini. Metode perhitungan yang sama juga diaplikasikan untuk keempat karyawan lainnya di sebelahnya. Sehingga, jika diakumulasikan semuanya secara keseluruhan, maka penghasilan bruto dari kelima karyawan tersebut mencapai angka 190.888.500. Selanjutnya, kita beralih ke bagian pengurangan pajak. Dari total penghasilan bruto yang telah didapatkan sebelumnya, terdapat beberapa komponen pengurangan, seperti biaya jabatan dan berbagai iuran yang harus dijumlahkan. Penghasilan bruto ini kemudian dikurangi dengan total pengurangan tersebut untuk menghasilkan penghasilan neto. Setelah itu, penghasilan neto akan dikurangi dengan batas penghasilan tidak kena pajak untuk mendapatkan penghasilan kena pajak. Nilai penghasilan kena pajak inilah yang menjadi dasar utama pengenaan tarif pajak, sehingga pada akhirnya menghasilkan nominal PPh pasal 21, yang mana detail pajaknya didapat dari perhitungan masing-masing per karyawan. Selanjutnya, untuk bagian pemotongan pajak, kita ambil contoh Novel Prasetya. Penghasilan bruto Novel dikurangi dengan total pengurangan yang berisi biaya jabatan dan iuran, sehingga menghasilkan penghasilan neto sebesar Rp52.696.000. Penghasilan neto ini kemudian dikurangi PTKP untuk mendapatkan penghasilan kena pajak sebesar Rp46.696.000. Dari nilai PKP inilah pajaknya dihitung, sehingga PPh pasal 21 Novel bulan ini adalah Rp2.334.800. Alur perhitungan yang sama juga diterapkan untuk karyawan lainnya, sehingga secara keseluruhan total PPh pasal 21 yang harus dipotong dan disetorkan oleh perusahaan adalah sebesar Rp8.030.800. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lulu Amelia Rahma. Baik, di sini saya akan menjelaskan perhitungan tahunan perusahaan. Yang pertama yaitu ada bagian penghasilan bruto. Berbeda dengan tabel sebelumnya yaitu per bulan, berikut ini adalah tabel rekapitulasi perhitungan gaji dan pajak tahunan untuk semua karyawan PT Mitra Digital. Pada tabel tersebut terdapat komponen penambah penghasilan selama 1 tahun penuh, mulai dari gaji pokok, premi asuransi kesehatan, premi asuransi kendaraan, hingga dengan cuti. Jika pada perhitungan bulanan sebelumnya di bagian baris THR itu dan juga bonus serta cuti itu bernilai kosong, bisa kita perhatikan pada tabel tahunan ini yaitu komponen tersebut sudah terisi nominalnya. Hal ini karena dalam akumulasi setahun karyawan telah menerima hak-hak tersebut seperti THR yang dibagikan saat menjelang hari raya serta bonus dari perusahaan yang dibagikan pada akhir tahun. Seluruh komponen rutin bulanan ditambah komponen tahunan ini kemudian diakumulasikan menjadi total penghasilan bruto setahun penuh. Untuk rekapitulasi tahunannya, di sini kita mengambil untuk karyawan Novel Prasetya. Setelah seluruh penghasilan selama 1 tahun itu dijumlahkan, termasuk tambahan komponen tahunan seperti THR, bonus, dan juga cuti, Novel memperoleh total penghasilan bruto sebesar Rp706.122.000. Dengan perhitungan ini juga diterapkan untuk keempat karyawan lainnya.
Jika diakumulasikan secara keseluruhan, total penghasilan bruto kelima karyawan dalam 1 tahun tersebut mencapai angka sebesar 2.500.922.000. Selanjutnya itu ada bagian pengurangan penghasilan neto dan penghitungan pajak. Dari total penghasilan bruto setahun tersebut yang berada di slide sebelumnya, terdapat komponen pengurang yang harus dijumlahkan seperti biaya jabatan, iuran pensiun, iuran jaminan hari tua. Sebagai catatan, karena ini adalah perhitungan tahunan, batas maksimal biaya jabatan yang diperbolehkan adalah 6 juta per orang. Penghasilan bruto ini kemudian dikurangi dengan total pengurang untuk menghasilkan penghasilan neto tahunan. Setelah itu, penghasilan neto akan dikurangi dengan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP selama 1 tahun. Contohnya, sebesar 54 juta untuk yang tidak memiliki tanggungan untuk mendapatkan penghasilan kena pajak. Nilai PKP tahunan ini yang akan dikalikan dengan tarif pajak progresif, sehingga pada akhirnya menghasilkan total PPh pasal 21 yang diwajib dibayar oleh masing-masing karyawan selama 1 tahun penuh. Untuk bagian pemotongan pajak tahunan, kita kembali mengambil contoh yaitu Noval Prasetya. Dari penghasilan bruto tahunan Noval dikurangi dengan total pengurang selama 1 tahun sehingga menghasilkan penghasilan neto sebesar 687.252.000. Kemudian penghasilan neto ini dikurangi dengan PTKP setahun-tahun untuk mendapatkan penghasilan kena pajak atau PKP sebesar 615.252.000. Nah, dari nilai PKP ini, pajaknya akan dihitung yang total PPh-nya untuk tahun ini sebesar 116.813.000. Kemudian, alur perhitungan ini akan diterapkan kepada karyawan lainnya, sehingga secara keseluruhan, total PPh pasal 21 setelah 1 tahun yang disetorkan perusahaan untuk kelima karyawan ini mencapai 350.365.400. Selanjutnya, di sini ada perhitungan per karyawan sebagai studi kasus atau sampelnya adalah Noval Prasetya. Noval Prasetya ini bekerja pada perusahaan mitra digital terpadu dan menjabat sebagai direktur utama dengan status menikah dan memiliki 3 anak atau status A3. Informasi komponen finansial yang menjadi dasar perhitungan PPh pasal 21 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada gaji pokok, yang kedua ada tunjangan dan fasilitas seperti jabatan, transportasi, uang makan, dan juga lembur. Kemudian yang ketiga ada premi exempt sostek seperti kesehatan, kendaraan, kematian, dan juga kecelakaan kerja. Yang keempat ada pendapatan berkala seperti THR, 1 kali gaji pokok, dan juga uang cuti juga bonus. Dan yang kelima ada pengurang seperti biaya jabatan, iuran pensiun, dan juga iuran CHT. Selanjutnya di sini ada perhitungan pengkaryawan dengan sampel saudara Noval Prasetya. Nah, di sini ada perhitungan karyawan Noval Prasetya. Yang pertama itu kita mencari penghasilan bruto terlebih dahulu. Di sini ada gaji pokok, premi-premi, tunjangan, hingga cuti. Kemudian di sini ada nominalnya selama 1 bulan dan juga selama 1 tahun. Untuk total penghasilan bruto yaitu dari gaji pokok hingga cuti dijumlahkan sebesar 54.268.500 yang disetahunkan menjadi 706.152.000. Kemudian selanjutnya di sini kita menghitung pengurangan. Yang pertama ada biaya jabatan, iuran pensiun, iuran jaminan hari tua. Untuk biaya jabatan itu maksimal 5% dari total penghasilan bruto. Maksimal untuk per bulannya sebesar 500.000 dan maksimal per tahunnya sebesar 6 juta. Sehingga ditotalkan menjadi 1.572.500 yang disetahunkan menjadi 18.870.000. Selanjutnya di sini ada penghasilan neto, di mana penghasilan neto ini didapat dari total penghasilan bruto dikurangi dengan total pengurangannya. Maka penghasilan neto yang didapat oleh Noval
sebesar 52.696.000 yang disetahunkan menjadi 687.252.000. Selanjutnya, di sini penghasilan neto akan dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak agar menghasilkan penghasilan kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak Naufal itu berstatus kawin dan memiliki 3 tanggungan. Maka dari itu, saudara Naufal memiliki PTKP sebesar 6 juta selama 1 bulan dan 72 juta selama 1 tahun. Maka dari itu, penghasilan kena pajaknya sebesar 46.696.000 dan disetahunkan menjadi 615.252.000. Itu didapat dari penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. Selanjutnya, penghasilan kena pajak di sini akan dikenai tarif pajak. Tarif pajak di sini adalah tarif progresif. Untuk berbulannya yaitu 46.696.000 dikenai tarif pajak sebesar 5%, sehingga pajak yang didapatkan itu sebesar 2.334.800. Sedangkan untuk tahunan di mana sebesar 615.252.000 ini dikenai tarif pajak yang pertama yaitu 5%, PKP-nya 60 juta dan pajaknya jika dihitung sebesar 3 juta. Untuk PKP sebesar 615.252.000 ini masih ada lebihan, maka dari itu dikenai tarif pajak untuk lapisan selanjutnya ya sebesar 15%, di mana untuk PKP-nya itu sebesar 250 juta, sehingga pajaknya dapat dikalikan sebesar 37.500.000. Karena PKP-nya masih ada lebihan, maka dari itu tarifnya masih dikenai untuk lapisan selanjutnya yaitu 25%. Yaitu lebihannya sebesar 305.252.000, sehingga PPh yang dihasilkan sebesar 76.330.000. Sehingga jika ditotalkan, pajak yang dikenai oleh Naufal selama 1 tahun sebesar 116.813.000. Untuk selanjutnya yaitu pengisian formulir SPT akan dijelaskan oleh Salmatriolnya. Selanjutnya ada pengisian form SPT, yaitu alat pelaporan pajak di mana SPT 1721 ini digunakan oleh perusahaan untuk melaporkan rekapitulasi perhitungan dan pemotongan bulanan dan tahunan. Untuk bukti potong 1721 diterbitkan oleh PT Metri Digital Terpadu di akhir tahun sebagai rincian sah pajak yang dipotong untuk karyawan. Dan untuk SPT 1770 S karyawan wajib diisi mandiri oleh karyawan penghasilan bruto kurang dari 60 juta rupiah dengan menggunakan data dari form 1721. Selanjutnya formulir SPT 1721 induk, di mana sarana utama perusahaan yang digunakan oleh pihak pemotong pajak perusahaan untuk melaporkan rekapitulasi perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 karyawan. Pelaporan massa dilakukan untuk setiap bulan, sedangkan pelaporan tahunan dilakukan di akhir tahun. Selanjutnya ada pengisian SPT 1721 masa, di mana di sini ada masa pajak. Berhubung ini masa pajak SPT masa, jadi dalam kurun waktu 1 bulan, semisal Januari, otomatis di sini masa pajaknya 1 Januari 01 2025. Dan karena ini SPT normal bukan SPT kebetulan, maka di sini kasih tanda X di bagian SPT normal. Selanjutnya ada identitas pemotong, berisi NPWP pemotong, nama pemotong, alamat pemotong, nomor telepon, dan email pemotong. Selanjutnya ada objek pajak, di mana di poin ke-1 ada pegawai tetap, dan di pegawai tetap memiliki jumlah penerima penghasilan sebanyak 5 karyawan, dan untuk jumlah penghasilan bruto sebesar 190.888.500 yang dihasilkan dari penghasilan bruto itu dihasilkan dari total keseluruhan gaji karyawan selama 1 bulan.
Sedangkan selanjutnya ada jumlah pajak dipotong yaitu sebesar Rp8.30.800 yang dihasilkan dari pajak yang dikeluarkan perusahaan selama 1 bulan. Untuk poin kedua, poin ketiga, keempat sampai dengan ke-10 kita kosongkan karena di sini kita hanya menginput pegawai tetap, sehingga jumlah dari penerima penghasilan itu 5 pegawai tetap, lalu untuk penghasilan brutonya 190.888.500 dan untuk jumlah pajak dipotong itu 8.030.800. Untuk poin 12 kita kosongkan. Dan untuk poin ke-13, karena ini SPT masa, jadi ini kita kosongkan saja. Lanjut ada poin ke-15, yaitu dihasilkan dari poin ke-11 dikurangi dengan poin ke-14 sehingga menghasilkan angka Rp8.030.800. Oke, selanjutnya di sini ada pengasihan SPT 1721 untuk tahunan, di mana masa pajaknya karena ini tahunan, otomatis kita ambil yang ke-12, bulan yang ke-12 pada tahun 2025 dan SPT normal, dalam bentuk SPT normal. Untuk identitas pemotong seperti di SPT masa, yaitu ada NPWP pemotong, nama pemotong, alamat pemotong, nomor telepon pemotong beserta email pemotong. Selanjutnya di sini ada objek pajak. Di sini poin 1 memiliki pegawai tetap sejumlah 5 penerima penghasilan. Lalu untuk penghasilan brutonya sebesar 2.500.922.000 yang dihasilkan dari total keseluruhan gaji karyawan selama 1 tahun. Selanjutnya ada jumlah pajak. Selanjutnya ada jumlah pajak dipotong yaitu sebesar 350.364.400 yang dihasilkan dari pajak yang dihasilkan dari pajak yang dibayarkan perusahaan selama 1 tahun, yaitu 350.365.400. Untuk poin kedua, ketiga, keempat hingga ke-10 kita lewati saja karena seperti tadi kita di sini hanya menginput pegawai tetap, sehingga jumlah dari penerima penghasilan itu sebanyak 5. Untuk jumlah penghasilan brutonya sebesar 2.500.922.000 dan untuk jumlah pajak dipotongnya sebesar 350.364.400. Untuk kolom ke-12 kita lewati saja. Dan untuk poin ke-15 karena ini pajak tahunan, jadi otomatis di sini sudah terisi bulannya, sehingga 11 bulan dikalikan dengan data pajak selama yang dibayarkan perusahaan selama 1 bulan, yaitu 8.030.800. Oke, sehingga untuk jumlahnya yaitu 88.338.800 rupiah. Dan untuk PPh pasal 21 yang kurang lebih disetor yaitu sebesar 262.026.600 yang dihasilkan dari pengurangan poin ke-11 dan 14 hingga menghasilkan 262.026.600 rupiah. Oke, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Lulu Amalia Rahma. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengisian dari bukti pemotongan 1721A1. Biasanya bukti pemotongan ini merupakan hak pegawai tetap yang dibuat oleh perusahaan untuk diberikan kepada pegawai tetap sebagai bukti pajak yang telah dipotong selama 1 tahun penuh. Isi rincian pentingnya yaitu ada total penghasilan, bruto pengurang pajak, dan nilai PTKP total pajak yang sudah dipotong. Nah, berikut merupakan tampilan formulir 1721A1 atau bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang dilaporkan perusahaan kepada pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua atau jaminan hari tua berkala. Di sini kita menggunakan A1 karena pegawai yang ada di PT Mitra Digital Terpadu merupakan pegawai swasta. Maka dari itu kita menggunakan formulir 1721 yang A1. Nah, bagian di sini merupakan nomor dari bukti pemotongan yaitu nomor 1 bulan 1 hingga bulan 12 tahun 2025.
Dan di sini merupakan nomor bukti pemotongan itu sendiri. Iya. Kemudian sebelah sini ada masa perolehan penghasilan dari bulan 1 hingga bulan 12. Selanjutnya, ini merupakan NPWP pemotong dan nama pemotong, yaitu identitas dari PT Mitra Digital Terpadu dengan NPWP-nya. Selanjutnya, di sini ada bagian A, yaitu identitas penerima penghasilan yang dipotong, seperti NPWP, NIK, nama, hingga kode negara domisili. Untuk pegawai Novel Prasetya, kita masukkan status yaitu K3 atau kawin dan memiliki 3 tanggungan. Kemudian di sini ada bagian B, yaitu rincian penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21. Pertama, kita memilih kode objek pajak. Kita memilih yang 211001 karena ini merupakan pegawai swasta. Nah, di sini untuk penghitungan yang pertama yaitu ada penghasilan bruto. Pada poin yang pertama itu ada gaji atau pensiun atau THT atau JHT. Karyawan ini mendapatkan gaji sebesar 429 juta selama 1 tahun. Nah, kemudian di poin kedua, tunjangan PPh, karyawan ini tidak mendapatkannya. Dan di poin ketiga, tunjangan lainnya seperti uang lembur dan sebagainya itu didapatkan dari tunjangan jabatan, tunjangan transportasi, uang makan, uang lembur, dan cuti. Sehingga didapatkan sebesar 208.780.000. Di poin keempat, yaitu honorarium, untuk pegawai ini juga tidak mendapatkannya. Dan di poin kelima, yaitu premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, itu didapatkan dari premi kesehatan, premi kendaraan, premi kematian, sampai premi kecelakaan kerja. Sehingga didapatkan 20.592.000. Di poin keenam, yaitu penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21, untuk karyawan ini juga tidak mendapatkannya. Kemudian di poin ketujuh, yaitu tantim, bonus, gratifikasi, jasa produksi, dan THR. Ini didapat dari bonus dan THR yang didapatkan oleh setahun, yaitu sebesar 47.750.000. Dan untuk poin yang ke-8, itu jumlah dari poin ke-1 hingga poin ke-7, sehingga didapatkan 706.122.000. Selanjutnya di sini ada pengurangan. Pada poin yang ke-9 itu ada biaya jabatan atau biaya pensiun. Untuk per bulannya biaya jabatan dikenakan 500.000, sehingga untuk per tahunnya didapatkan 6 juta. Di poin ke-10 ada iuran pensiun atau iuran THT atau JHT. Itu didapatkan dari dua poin, yaitu iuran pensiun dan iuran jaminan hari tua, yang didapatkan pegawai ini sebesar 12.870.000. Sehingga jumlah pengurangannya yaitu poin ke-9 ditambah dengan poin ke-10 itu sebesar 18.870.000. Nah, untuk di sini penghitungan PPh pasal 21 itu pada poin ke-12 ada jumlah penghasilan neto, yaitu poin ke-8 dikurangi dengan poin 11. 706.122.000 dikurangi dengan 18.870.000, maka sebesar 687.252.000. Nah, untuk poin ke-13 yaitu penghasilan neto masa sebelumnya, karena pegawai ini tidak diketahui dari penghasilan neto tahun sebelumnya, maka di sini juga tidak diisi. Di poin ke-14 yaitu jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21 setahun atau disetahunkan, yaitu sebesar seperti di poin ke-12 yaitu 687.252.000. Selanjutnya di poin ke-15 ini, karena karyawan ini berstatus kawin dan memiliki 3 tanggungan, maka PTKP-nya selama 1 tahun sebesar 72 juta.
Dan untuk poin ke-16 yaitu penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan, yaitu poin ke-14 dikurangi dengan poin ke-15 sehingga didapatkan sebesar 615.252.000. Untuk poin ke-17 yaitu PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan, ini didapat dari data perhitungan yang telah diperhitungkan yang dikenai dengan tarif pajak, yaitu sebesar 116.813.000. Selanjutnya di poin ke-18, PPh pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya, karyawan ini juga tidak diketahui PPh pasal 21 pada masa sebelumnya, maka tidak diisi. Dan poin ke-19 adalah PPh pasal 21 terutang. Ini termasuk PPh pasal 20 PPh pasal 21 seperti poin ke-17. Dan poin ke-20 yaitu PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi. Untuk karyawan ini telah melunasi PPh pasal 21-nya, maka dari itu untuk poin 20 itu diisi. Dan untuk bagian C yaitu identitas pemotong, ini kembali diisi oleh NPWP dan nama PT Mitra Digital Terpadu pada tanggal 31 bulan 12 2025. Dan untuk formulir 1770S ini akan dijelaskan oleh Salsabila Putri Salma. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai formulir 1770S sebagai pelaporan mandiri karyawan. Nah, formulir 1770S ini digunakan oleh wajib pajak orang pribadi atau karyawan untuk melaporkan kewajiban pajaknya sendiri di akhir tahun. Nah, kriteria penggunaannya itu penghasilan brutonya lebih dari 60 juta per tahun atau memiliki gaji lebih dari satu perusahaan. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke contoh dari kasusnya. Jadi di sini kita akan menjelaskan mengenai pengisian formulir 1770S lampiran 2 milik saudara Naufal terlebih dahulu. Nah, tahun pajak itu diisi tahun dari kalender pajak yang akan dilaporkan. Nah, kita kan akan melaporkan pajak pada tahun 2025. Jadi di sini kita masukkan tahun pajak 2025. Selanjutnya kita mengisi data wajib pajak, itu ada NPWP wajib pajak dan nama wajib pajak. Nah, nama wajib pajaknya itu saudara Naufal Prasetya. Langsung saja lanjut kepada bagian A, penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final. Nah, pada bagian A ini saudara Naufal tidak perlu diisi karena dalam studi kasusnya saudara Naufal tidak memilikinya. Dan selanjutnya pada bagian B, harta pada akhir tahun. Nah, data pada akhir tahun saudara Naufal dapat kita lihat pada data tambahan. Nah, data aset milik saudara Naufal itu ada mobil tahun pembelian 2022 dan mobil tanah dan bangunan yang dibelinya tahun 2018. Nah, kita isi di sini mobil tahun perolehannya 2022 dan harga perolehannya sebesar 450 juta. Selanjutnya harta pada akhir tahun saudara Naufal yang kedua itu ada tanah dan bangunan tahun perolehannya tahun 2018 dengan harga perolehan 1.850 juta rupiah. Jadi total harta pada akhir tahun milik saudara Naufal ada 2.300 juta rupiah. Selanjutnya pada bagian C, kewajiban atau utang pada akhir tahun tidak perlu kita isi dikarenakan saudara Naufal tidak memilikinya. Jadi langsung pada bagian D, daftar susunan anggota keluarga juga kita bisa lihat di data tambahan. Nah, saudara Naufal kawin dengan 3 anak. Jadi kita masukkan data istri dan 3 anaknya ke dalam formulir 1770S lampiran 2. Selanjutnya ada formulir 1770S lampiran 1 milik saudara Naufal. Tahun pajak tetap sama, kita melaporkan tahun pajak 2025 dan NPWP nama wajib pajak diisi saudara Naufal Prasetya. Selanjutnya pada bagian A, penghasilan neto dalam negeri lainnya tidak perlu kita isi karena di dalam studi kasusnya saudara Naufal juga tidak memilikinya.
Nah, pada bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, saudara Novel juga tidak memilikinya, jadi tidak perlu kita isi. Langsung lanjut pada bagian C, daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Nah, ini bisa kita lihat pada bukti potong milik saudara Novel. Nah, nama pemotong atau pemungutnya itu PT Mitra Digital Terpadu. Nah, identitas pemotongnya PT Mitra Digital Terpadu, tanggalnya 31 Desember 2025. Sama, dan yang dipotong itu bisa lihat di sini juga paling bawah, sejumlah Rp116.813.000. Jadi kita masukkan nominalnya Rp116.813.000. Nah, jumlah pada bagian C tetap sama, yaitu Rp116.813.000. Nah, selanjutnya kita mengisi formulir 1770S milik saudara Novel. Tahun pajak tetap sama, pajak yang dilaporkan itu tahun 2025, jadi kita isi tahun pajaknya tahun 2025. Selanjutnya ada identitas wajib pajak. Nah, di sini ada NPWP, nama wajib pajak, pekerjaan, nomor telepon, status kewajiban perpajakan, dan NPWP istri atau suami. Nah, nama wajib pajak kita menggunakan nama saudara Novel Prasetya. Selanjutnya ada penghasilan neto. Pada poin 1, penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, itu kita bisa lihat pada data rekapan yang sudah dibuat. Nah, penghasilan neto, nah ini kita bisa lihat pada penghasilan neto per tahun milik saudara Novel yang nominalnya Rp687.252.000. Nah, sama kan? Jadi Rp687.252.000. Nah, pada poin 2, penghasilan neto dalam negeri lainnya, dan poin 3, penghasilan neto luar negeri, tidak kita isi karena saudara Novel juga tidak memilikinya. Nah, jadi jumlah penghasilan neto milik saudara Novel itu tetap pada angka Rp687.252.000. Nah, pada poin 5, zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib, saudara Novel juga tidak memilikinya. Jadi, jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tetap Rp687.252.000. Selanjutnya ada bagian penghasilan kena pajak. Nah, karena saudara Novel itu kawin dengan 3 anak, jadi penghasilan tidak kena pajaknya berjumlah 72 juta. Jadi, penghasilan kena pajaknya saudara Novel itu jumlah penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Jadi, total penghasilan kena pajak saudara Novel itu Rp615.252.000. Selanjutnya ada PPh terutang. Nah, pada poin 9, PPh terutang ini juga kita bisa lihat dari lampiran yang sebelumnya. Formulir 1770S lampiran 1 milik saudara Novel. Nah, yang terutang itu Rp116.813.000. Nah, tetap sama nominalnya karena kita melihat dari lampiran sebelumnya. Selanjutnya pada poin 10, pengembalian atau pengurangan pasal PPh pasal 24 yang telah dikreditkan itu saudara Novel juga tidak ada karena saudara Novel tidak memilikinya juga. Jadi kita langsung lanjut pada poin 11, jumlah PPh terutang milik saudara Novel itu tetap pada angka Rp116.813.000. Selanjutnya bagian D yaitu kredit pajak. Pada poin 12, PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain atau ditanggung pemerintah dan atau kredit pajak luar negeri atau terutang di luar negeri. Nah, ini tidak kita isi juga karena dalam studi kasusnya saudara Novel tidak memilikinya. Jadi kita langsung lanjut pada poin 13, yaitu PPh yang harus dibayar sendiri saudara Novel itu ada Rp116.813.000, sama dengan jumlah PPh terutang. Nah, karena pada poin 14 PPh yang dibayar sendiri dan poin 15 jumlah kredit pajak tidak ada, jadi tidak perlu kita isi.
Nah, selanjutnya ada PPh kurang atau lebih bayar. Pada poin 16, kita tandai pada poin A karena PPh yang kita hitung adalah PPh yang kurang dibayar. Nah, selanjutnya pada poin 17, permohonan PPh lebih bayar pada 16B. Jadi, kita dimohon untuk diperhitungkan dengan utang pajak milik saudara Naufal. Ini jadi kita tandai. Selanjutnya ada angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Nah, di sini tidak ada yang kita isi dikarenakan dalam studi kasusnya saudara Naufal juga tidak memilikinya. Selanjutnya langsung pada bagian lampiran. Nah, ini bagian A, fotokopi formulir 1721A1 atau 1721A2 atau bukti potong PPh pasal 21 itu kita tandai dikarenakan kita sudah membuat formulir-formulir ini. Nah, paling bawah ada bagian pernyataan. Nah, ini diisi oleh wajib pajaknya yaitu saudara Naufal. Nah, di sini ada nama lengkap saudara Naufal, Naufal Prasetya dan NPWP saudara Naufal 6324771111000 dan nanti di sini ada tanda tangan saudara Naufal. Nah, baik kita langsung lanjut ke kesimpulan. Yang pertama itu ada prosedur sesuai dengan aturan, perhitungan, pemotongan, dan pelaporan atas gaji pokok, asuransi, hingga insentif tahunan telah mematuhi regulasi perpajakan yang berlaku. Yang kedua ada akurasi pengolahan data, pengurangan biaya jabatan dan iuran wajib, penentuan PTKP, hingga penetapan penghasilan kena pajak, yaitu PKP, telah dikalkulasi dengan tepat tanpa kesalahan. Yang ketiga ada kewajiban pajak tahunan berdasarkan data 5 karyawan, total setoran tahunan perusahaan mencapai Rp350.365.400 dengan rata-rata Rp8.030.800 per bulan. Nah, yang terakhir ada kepatuhan pelaporan. Perusahaan tertib dalam melaporkan SPT massa, yaitu Form 1721, dan aktif menerbitkan bukti pemotongan 1721A1 bagi karyawan. Selanjutnya ada saran, bagi PT Mitra Digital Terpadu, perusahaan diharapkan terus mempertahankan ketelitian perhitungan PPh 21 untuk menghindari sanksi administratif akibat keterlambatan. Selain itu, perusahaan juga perlu memperbarui pemahaman terkait regulasi pajak terbaru agar pemotongan dan pelaporan pajak selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, saran bagi karyawan himbau untuk segera meminta dan menyimpan bukti potong PPh 21 dari perusahaan. Dokumen ini sangat penting untuk mempermudah dan memastikan validitas pengisian SPT tahunan orang pribadi sebelum batas waktu pelaporan berakhir. Nah, selanjutnya, saran bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup penelitian, misalnya dengan meneliti PPh 21 untuk karyawan tidak tetap, tenaga ahli, atau jenis kewajiban pajak lainnya di perusahaan tersebut agar lebih komprehensif. Terima kasih, saya kembalikan ke Lulu. Sekian pemaparan mengenai tata cara, penghitungan, hingga simulasi pelaporan SPT dari kelompok kami. Video edukasi ini kami susun sebagai bentuk pemenuhan tugas akhir pada mata kuliah perpajakan. Di bawah bimbingan dosen pengampu kami, Bapak Husni Mubarok, MSI. Melalui penjelasan singkat ini, kami sangat berharap bahwa video ini tidak sekadar memenuhi kewajiban akademik, tetapi juga dapat memperjelas alur pelaporan bagi rekan-rekan wajib pajak, teman-teman mahasiswa, dan masyarakat luas agar proses pengisian SPT dapat berjalan lancar. Akhir kata, kelompok 7 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Anda. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.